Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memanjatkan rasa syukur pada Allah. Kedua kalinya kami mengucapkan syukur alhamdulillah jazahumullahu khaira atas perjuangan para perantara agama. Dan yang ketiga kami syukuri alhamdulillah jazakumullahu khaira untuk anak-anakku semuanya yang masih semangat dalam belajar meskipun keadaan di situasi pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Hati kita selalu kita niati dengan niat mukhlis lillah karena Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafun adabah. Selalu mengharap surga Allah dan takut kepada neraka Allah. Anak-anakku semuanya, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Untuk hari ini kita akan menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin. Yang kedua yaitu idgham. Baiklah, anak-anakku semuanya, kita buka di halaman 2. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham. Idgham itu artinya masuk. Idgham terbagi menjadi 2 bagian, yaitu idgham bigunah. Idgham bigunah itu masuk dengan mendengung, dan idgham bila gunah. Idgham bila gunah itu masuk dengan tanpa mendengung. Lanjut, yang pertama kita membahas idgham bigunah, masuk dengan mendengung. Idgham bigunah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Apabila ada nun sukun seperti ini atau tanwin, tanwin itu ada fathah tain, kasroh tain, domah tain, bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut di lain kata, maka dibaca masuk dan berdengung. Ingat ya. Saya ulangi, salah satu dari 4 huruf tersebut di lain kata. Jadi apabila ada tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut di lain kata, maka dibaca masuk dan berdengung. Lama dengungannya kira-kira 1,5 alif atau 3 harokat. Kita kasih contoh. Ayyakulu. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Berikutnya liqaumi yu'minun. Ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Kemudian innakul. Ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Hittatun nagfir. Ada domah tain bertemu dengan huruf nun. Mim maljain. Ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian hudam mir rabbihim. Ada
fathah tain bertemu dengan huruf mim. Min waraihim, ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Yang terakhir hudaw wa rahmah, ada fathah tain bertemu dengan huruf wawu. Pengecualian, apabila ada nun sukun seperti ini bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut dalam satu kata, ya, kalau ada nun sukun bertemu dengan salah satu 4 huruf dalam satu kata, 4 huruf tadi apa? Huruf ya, huruf nun, huruf mim, huruf wawu. Nun sukun bertemu dengan 4 huruf tersebut dalam satu kata, maka tidak boleh dibaca masuk dan berdengung, tetapi wajib dibaca jelas atau terang. Disebut dengan hukum bacaan idhar wajib. Contohnya adalah bunyanun, ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibaca jelas bunyanun. Kemudian sinwanun, sama, ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf wawu dalam satu kata. Kemudian qinwanun, ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu dalam satu kata, maka dibaca dengan bacaan jelas. Yang terakhir adalah dunya, dibaca jelas, ada nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kata. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung praktek. Kita cari hukum bacaan idgham bi gunnah di dalam Al-Qur'an. Mari kita buka surat Al-Baqarah. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 6. Saya bacakan, innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Di situ tidak ada ya. Kemudian kita lanjut ke ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Di situ ada ghishawatu wa lahum. Jadi kalau kita wasolkan itu menjadi hukum idgham bi gunnah. Ada dhammah tain bertemu dengan huruf wawu. Kita cari lagi. Wa minan nasi may yaqulu. Nah, di situ ada hukum idgham bi gunnah, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi dibaca mendengung. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, cukup untuk contohnya ada 2 saja. Kemudian untuk anak-anakku yang ada di rumah, untuk tugas silahkan kalian mencari hukum bacaan idgham bi gunnah di dalam Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah mulai ayat 9 sampai dengan ayat 16. Dari ayat 9 sampai ayat 16. Silahkan dicari, kemudian ditulis dan dikumpulkan. Baik, untuk berikutnya kita akan mempelajari idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu adalah masuk dengan tanpa mendengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Hanya ada 2 saja. Idgham bila gunnah adalah apabila ada nun sukun seperti ini atau tanwin seperti ini, ada fathah tain, ada kasroh tain, ada dhammah tain, bertemu dengan salah satu dari 2 huruf tersebut. 2 huruf tadi adalah huruf lam dan huruf ro.
baik dalam satu kata atau dua kata, maka dibaca masuk dengan tidak berdengung. Ya, apabila nanti ada nun sukun bertemu dengan tanwin, tanwin itu antara lain fathah tain, kasroh tain, domah tain, bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dibaca masuk dengan tanpa mendengung. Contoh, yubayyil lana, langsung masuk yubayyil lana. Di situ ada nun sukun bertemu dengan lam. Jadi bacanya langsung masuk dan tanpa ada dengungan. Yubayyil lana. Kemudian berikutnya adalah hudal lil muttaqin. Ada fathah tain bertemu dengan huruf lam. Kemudian yang berikutnya adalah mir rabbihim. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Kemudian yang terakhir adalah ghafurur rahim. Ada domah tain bertemu dengan huruf ro. Itulah contoh dari buku. Kemudian untuk lebih jelasnya langsung kita praktekkan. Silahkan anak-anakku semuanya membuka Al-Qur'annya. Silahkan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakil la yash'urun. Ada nun mati bertemu dengan huruf lam. Jadi masuk dengan tanpa berdengung. Kemudian di ayat selanjutnya wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakil la ya'lamun. Di situ ada walakil la ya'lamun, ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Itu juga hukum bacaan idgham bila guna. Lanjut anak-anakku, untuk lebih memahami lagi maka akan saya berikan tugas. Silahkan yang ada di rumah nanti mencari hukum bacaan idgham bila guna di surat Al-Baqarah ayat 13 sampai dengan ayat 24. Nah, kemudian saya jelaskan lagi tugas yang dari idgham biguna dan idgham bilaguna nanti ditulis di buku, kemudian difotokan, lalu dikirimkan ke nomor WA. Dan jangan lupa untuk pertemuan hari ini mengisi absensi di Google Form. Insya Allah nanti link akan kita berikan di deskripsi video ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan anak-anakku semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Banyak kekurangan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.